Halo teman-teman, jadi ini adalah video vlog dari kelompok 3 dan kami membuat tema yaitu perundungan dunia maya yang berlandaskan toleransi dalam kebinekaan di lingkungan SMA. Kami mengangkat tema ini dikarenakan banyaknya berita yang mengatakan bahwa maraknya kasus perundungan di lingkungan SMA dikarenakan rasisme antar agama, suku dan budaya, serta warna kulit, dan juga dikarenakan permasalahan antara senior dan junior. Dari video ini, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pagi ini kita akan melakukan pembiasaan tadarus. Yang muslim biasanya turun ke bawah, dan yang non muslim atau yang Kristen dan Katolik biasanya di aula sebelah sana. Oke, karena waktunya tinggal sebentar lagi, ayo kita ke bawah. Oke, jadi kita sudah sampai di bawah dan sudah berbaris dengan kaum laki-laki dan sebelah sana yang perempuan. Kita akan membaca Al-Quran tadarus bersama. Kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 210. Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sadaqallahul azim. Nasi'na wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Oke, jadi kita sudah melakukan tadarus bersama dengan teman-teman kita yang muslim, dan kita akan naik ke atas kelas masing-masing dan menunggu teman yang lainnya. Oke. Halo, nama saya Syarnatania Putri Suranto. Jadi di sini saya akan menunjukkan apa saja yang dilakukan umat Kristen pada saat ibadah atau melakukan pembiasaan di SMA Negeri 72 Jakarta. Halo, jadi nama aku Ahmad Farad Fauzan. Di sini saya dengan teman-teman saya, yaitu ada Austin, hai, Naila, Sharon, dan Tanjagat, beserta satu lagi nama saya. Halo Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Oke, jadi pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama teman-teman kita tentang tema yang kita angkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan tema perundungan dunia maya, yaitu berlandaskan toleransi dalam kebinekaan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta. Kita mengangkat 3 toleransi yang ada di sini. Yang pertama, toleransi agama, yang pastinya di SMA Negeri 72 Jakarta itu banyak banget kan beraneka ragam agama. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, dan Kristen. Kita akan berdiskusi yang dalam poin yang pertama nih, poin keagamaan. Nah, di SMA Negeri 72 Jakarta itu
setiap pagi ada pembiasaan yaitu keagamaan. Biasanya kita yang muslim turun ke lapangan, kita membaca ayat suci Al-Quran dan mendengarkan khutbah biasanya setiap kita. Dan biasanya yang Kristen tuh bisa di aula atas sama di aula depan tergantung. Ya. Biasanya tuh melakukan apa sih? Biasanya kalau ibadah pagi itu sama siang sama. Jadi awalnya kita tuh nyanyi, terus dilanjutin sama baca berdoa, habis itu baca Alkitab, habis itu nyanyi lagi, habis itu berdoa. Dan Berarti pembiasaannya kita sama-sama nih, kita sama-sama toleransi dalam beragama. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita menjalankan agama dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita mempunyai cara berdoa yang berbeda. Dan tidak hanya dalam segi agama, tetapi di SMA Negeri 70 Jakarta juga ada dalam sosial budaya. Nah, contohnya dari kita ini. Aku sendiri dari Jakarta dan aku juga keturunan dari Betawi dan Sunda. Jadi ya agak-agak matching lah ya. Dan boleh dijelasin Naila, kamu dari mana? aku sendiri dari Betawi, tapi katanya papa sih dari Banten. Wah, Kalau aku dari Jakarta juga, kalau mama dari Jogja, kalau papa Jakarta. gimana kan nih buat Austin? Pasti jaga. Aku Jakarta, papa aku Ambon, mama aku Batak. Wow, beraneka ragam banget ya. Boleh jaga penjelasan kamu dari mana? Oh, aku lahir sih di Jakarta, terus mama aku dari Palembang. Kalau bapak aku dari Bangka ya, keturunan Cina gitu. Keturunan Cina, oke. Berarti Cindo lah ya biasanya. Oke. Jadi pada intinya di SMA Negeri 70 di Jakarta ini banyak banget suku-suku dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya dari kita yang sekelompok aja ini udah banyak banget yang berbeda, beraneka ragam. Tapi kita tetap bareng-bareng walaupun agama kita beda. Nah, kita mengerjakan proyek ini pun bersama-sama dan diambil dari kenyataan kita. Dari pengalaman kita di SMA Negeri 70 Jakarta. Oke, yang terakhir biasanya kita habis diskusi ini kita akan mewawancarai beberapa kakak kelas. Nah, karena di poin yang terakhir ini adalah toleransi antara hubungan senior dan junior. Kayaknya asik juga ya kalau misalnya ditanyakan. Iya. Karena kita biasanya tahu sendiri ya, bukan cuman di SMA 72, mungkin di SMA lain juga ada kasus-kasus seperti senioritas juga sih. Iya, benar-benar. Ya. Biasanya senioritas itu terjadi juga karena kakak kelasnya itu merasa jadi dia senior, jadi dia bisa melakukan apa aja dia mau. Ya, kalau dia Terus egois ya. tua lah. Iya. Gimana menurut Naila ini kalau misalnya senioritas atau seperti itu? Ya ngelakuin kakak kelas kan biasanya sok kita, jadi kita tetap biasa aja. Lengkap lah. Ya, Oke. Untuk Joget kira-kira gimana untuk kamu? Senioritas. Iya, tentang senioritas atau hubungan antara adik kelas dan kakak kelas itu lebih baiknya itu kayak gimana? Apakah lebih baik berteman atau hanya sebatas sebagai adik kelas harus menjadi Kita teman? harus belajar juga. Kalau nanti kita di kakak kelas, nanti adik-adik kita nanti kita nggak usah sok senioritas. Oke, jadi pasti banyak banget pernyataan-pernyataan lah kita sebagai murid kelas 10 juga. Kita juga mempunyai kakak kelas yang di atas kita ada 2 angkatan, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Oke, jadi sambil sesi ini kita akan mewawancarai beberapa kakak kelas dan stay tuned. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Bye-bye. Halo kak. Halo Kak. Halo kak. Halo kakak. Namanya siapa? Kenalin, nama aku Dina Sasmita dari kelas 12 Bahasa. Tahu namanya siapa? Nama saya Azriel Dari kelas 11 dari mana? kelas 11 MIPA 1. Boleh tahu namanya siapa?
Oke, nama saya Indah Trisnawati dari kelas 12 MIPA 4. Ini saya boleh wawancarakan buat proyek profil pelajar Pancasila. Oke. Kira-kira apa sih pendapat kakak tentang toleransi antara senior dan junior di SMA 72? Soalnya kan di sekolah lain banyak tuh masalahnya perundungan-perundungan gitu. Apa sih pendapat kakak? Sebagai salah satu anggota OSIS, otomatis kita tahu kan pergerakan kayak lingkungan sekolah kita kayak gimana. Yang mana di SMA 72 ini terbilang masih bagus, dan untuk perundungan sendiri masih dalam kategori bercanda yang nggak melebihi batas, mungkin sebatas circle aja kayak gitu. Jadi aku mau tanya nih Kak, seputar toleransi hubungan antar senior dan junior kan soalnya kan di luar SMA Negeri 72 banyak nih perundungannya kan antara senior dan junior. Jadi kira-kira gimana ya pendapat Kakak tentang kasus ini, terutama untuk SMA Negeri 72? Pendapat saya, perundungan antara senior dan junior itu sebenarnya nggak boleh kan. Iya. Alhamdulillahnya nggak ada perundungan seperti itu di SMA Negeri 72, dikarenakan perundungan seperti itu tuh tidak baik karena dapat merusak mental sekaligus dapat membuat sang orang korban itu depresi. Tuh. Oke, Kak, aku mau wawancara sedikit nih. Jadi kita tuh ada project, yaitu project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tema yang kita angkat adalah perundungan dalam dunia maya berlandaskan toleransi dalam kebinekaan di lingkungan SMA. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak banget ya di SMA di luar 72 ini seperti kasus-kasus perundungan antara senior dan junior. Kira-kira menurut kakak apa sih pendapatnya tentang kasus ini dan gimana baiknya untuk SMA 72? Oke, kalau misalnya menurut saya, yang pasti yang pertama tuh nggak setuju atas tindakan bullying ya, maupun itu di dunia maya ataupun di real life. Cuman sebenarnya nih udah banyak orang, udah banyak politikus juga atau yang mengerti akan hal kayak gini tuh udah banyak ngebahas, udah kasih solusi juga gitu. Cuman balik lagi ke kesadaran diri kita. Kesadaran diri kita kenapa? Karena yang pertama, kenapa kita harus ngelakuin hal itu ke orang lain? Kita seharusnya tuh bisa menempatkan posisi kita andai kita menjadi korban bullying tersebut gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ingin melakukan suatu hal atau suatu tindak kejahatan itu alangkah baiknya dipikirin dulu gitu. Karena tindak bullying terutama itu yang paling berbahaya adalah kata gitu, kata-kata bukan fisik. Kalau misalnya fisik itu masih bisa diobatin, apalagi teknologi zaman sekarang tuh udah lebih dari kata cukup gitu. Cuman kalau misalnya kata-kata udah itu berkaitan sama kesehatan mental. Kesehatan mental. Jadi dari dalam diri anak yang dibully tersebut ya. Iya, benar banget. Nah, kira-kira apa pendapat kakak tentang toleransi antar senior dan junior? Soalnya kan di SMA lain itu banyak masalah tentang senioritas kayak gini. Apa nih kira-kira menurut kakak? Menurut saya nggak setuju banget ya tentang adanya senioritas ini di sekolah-sekolah di Indonesia. Karena menurut saya itu suatu tindakan yang arogan dan tidak manusiawi aja gitu. Karena ya pada dasarnya semua manusia itu sama, gak ada beda-bedanya. Terus kalau pendapat Kakak nih, kayak misalnya ada senior yang kayak so jago banget pasti ada kan. Nah, itu kayak membuli adik kelasnya tentang antar agama, senior dan junior, gimana tuh Kak? Itu nggak boleh seperti itu, karena hal seperti itu tuh tidak baik, dan senior seperti itu tuh harus diberi hukuman dan diberi tahu tentang bahwa perundungan itu tidak baik. Oke Kak, terima kasih ya Kak pendapatnya. Iya. Maaf ganggu waktunya. Oke, jadi kalau harapan kakak tuh gimana ya kalau misalnya buat SMA 72 ini untuk menghindari perundungan ini? Mungkin harapan saya balik lagi ke kata awal saya mengenai kesadaran diri. Kita harus sadar tentang bagaimana kita menyikapi orang lain gitu. Kita mau dihormatin ya kita harus bisa menghormati orang lain dulu. Itu aja sih. Oke Kak, makasih waktunya. Maaf mengganggu juga waktunya. Ya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira apa sih? Apakah ada perundungan di kelas kakak, misalnya perundungan fisik, perundungan verbal gitu, secara verbal atau di media sosial, ada nggak? Kalau itu di kelas saya sih nggak ada ya. Cuman mungkin kayak sebagai candaan gitu doang aja sih.
dan itu kita juga tahu lah siapa yang bisa dapat menerima candaan itu sama yang enggak. Kalau gitu, oke Kak, buat ngikutin Kakak ke sini. Karena kan ini mau jam pelajaran dikit lah. Oke. Jadi sekian dari video vlog Lawang 3, semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan semoga diharapkan dari video ini dapat mengurangi masalah perhubungan yang ada di lingkungan SMA. Dan diharapkan juga video ini juga dapat menjadi fasilitasi ataupun data tersendiri terhadap SMA Negeri 72 Jakarta bahwa masalah perhubungan di SMA Negeri 72 Jakarta relatif rendah ataupun tidak ada. Warna kulit beda, orangnya beda, dan juga suku bangsanya beda. Perbedaan itu relatif dan tidak ada yang sama di dunia ini. Dan itulah fungsi dari toleransi. Menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Belajar toleransi adalah landasan untuk menciptakan dunia yang lebih baik antar kakak kelas dan adik kelas di lingkungan SMA Negeri 72. Mau ditambahin dengan apa? Oke, jadi sekian adalah kata-kata bijak dari kami. Atau ada penambahan dari Toleransi diperlukan bukan hanya oleh kelompok minoritas, tapi setiap manusia. Sebab setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmonis. Benar sekali. Jadi sikap toleransi ini adalah penting bagi setiap orang dan juga sikap toleransi adalah salah satu senjata untuk melawan perhubungan dunia maya yang marak-maraknya ada di lingkungan SMA. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.